Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di renungan pagi HKBP Denpasar pada hari Jumat. Hari ini tanggal 17 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku yang di HKBP nomor 417 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan buat kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah mengantarkan kami Tuhan. Buat hari ini kami mohon Tuhan menyertai seluruh aktivitas kami, sehatkan jasmani dan rohani kami, dan berikanlah roh-Mu kepada kami saat ini untuk menggumuli firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu itu tetap menjadi kekuatan bagi kami dalam menapaki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu saja. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Begini dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Itu sudah pasti. Dan bukan Daud namanya kalau setiap berdoa tidak menyertakan permohonan ampun atas kesalahan dan dosa-dosanya. Mazmur ini juga merupakan doa pengakuan dosa dari Daud kepada Allah, yang tentunya meskipun dia sangat berusaha keras menghindari pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang membuat marah Tuhan. Tetapi sebagai manusia biasa, dia juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Dan ini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Yang pasti kita tahu bahwa Daud terus berusaha dan berjuang untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kemarahan bagi Allah. Demikian juga Allah yang panjang sabar, yang meskipun Dia adalah Allah yang pengasih dan Maha Pengampun, ada kalanya juga Allah itu murka dan menghukum para pendosa. Dan Daud menyadari itu. Namun yang Daud takutkan adalah bila dalam keadaan sangat marah dan murka Allah. Sebab tidak ada yang bisa sembunyi dari hukumannya. Dan itu bisa sampai sangat gawat, serasa kutuk yang membinasakan. Maka dari itu Daud memohon pengampunan kepada Allah
supaya tidak menghukumnya dalam murka dan amarah Allah. Apakah kesalahan, apakah dosa yang Daud maksudkan sehingga dia bermohon begitu serius dan begitu khusyuk untuk meminta pengampunan dari Tuhan? Sesungguhnya Daud dalam pergumulan berat. Daud ini dalam masalah yang sangat serius. Di dalam pergumulannya pasti dia juga tidak luput menyesali dan mungkin juga menyalahkan Allah. Dan hal itu tidak akan terhindar dari perasaan-perasaan yang begitu tertekan. Meskipun dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk menerima dan juga sabar dalam keadaan pergumulan itu. Tetapi dia juga menyadari jikalau hal itu telah bisa mendatangkan murka dan amarah Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui saudara-saudara, Daud juga begitu yakin dalam doanya bahwa Allah melihat keadaannya dan bisa memaklumi Daud dan juga mengampuninya. Daud begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki kehancuran dan kebinasaannya. Dan dia sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu bersedia mendengarkan doa dan menjawab doa orang yang datang kepadanya, apalagi dalam pergumulan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu dan pernah mendengar bahwa Tuhan sesungguhnya tidak menghendaki kehancuran dan kebinasaan manusia, siapapun dia. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan kebinasaan daripada umat yang Dia ciptakan, termasuk juga alam sekitar kita. Kita tahu bahwa Allah itu panjang sabar. Yang dikehendaki Allah adalah kehidupan daripada orang-orang yang dikasihinya dan semua makhluk yang diciptakannya. Itu sebabnya Allah terus menanti kepulangan orang-orang yang berdosa sekalipun dan yang jahat sekalipun. Konon orang-orang berdosa dinantikan oleh Tuhan, apalagi doa orang-orang yang datang dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Tuhan. Saudara kekasih Kristus, semua orang pasti mempunyai pergumulan masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita itu yang harus kita andalkan? Tentunya Tuhan yang harus selalu kita andalkan dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena kita juga harus percaya bahwa Tuhan mau mendengar permintaan dan doa dan permohonan setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya meminta. Pasti Allah akan mendengar. Oleh karena itu, selayaknya lah kita sebagai anak-anak Allah tidak pernah menyerah dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Mari berserah kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Jangan biarkan pergumulan menekan kehidupan kita. Tetapi biarlah pergumulan itu kita bawa kepada Tuhan. Dan meskipun sesungguhnya kita juga tidak bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat kita mengasihani diri kita sendiri sehingga kita terkadang bisa menyalahkan Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi. Tetapi saat kita juga datang memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan juga bisa mendengarkan kita dan mengampuni kita. Maka saudara-saudara kekasih Kristus, semua orang yang dalam pergumulan, mari andalkan Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan dan Dia pasti akan memenuhi permintaan kita. Dia akan mengampuni kita.
Dia akan menyediakan apa yang terbaik buat kita. Jangan menyerah dalam pergumulan, tetapi bawalah pergumulan kita kepada Tuhan dan biarkan Dia bekerja untuk setiap pergumulan yang kita sampaikan kepadanya. Di samping kita berusaha, kita juga harus percaya bahwa Tuhan adalah solusi untuk setiap pergumulan hidup kita. Seperti keyakinan Daud dalam nas ini. Dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami datang ke hadapan-Mu setiap saat, itu menunjukkan bahwa kami sangat tergantung kepada Tuhan. Dan ingin melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami tahu Tuhan tidak semuanya mudah untuk kami dapatkan. Ada kalanya juga kami harus berjuang keras dan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami. Tapi Tuhan juga menyediakan hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kami. Itu adalah suatu keadaan yang harus kami pikirkan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tidak selamanya kami dalam kesulitan. Tapi dalam suka juga terkadang bisa membuat kami berada dalam pergumulan. Ya Tuhan kami, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan semakin menguatkan kami dan tetap menopang kami dalam setiap keadaan apapun kehidupan kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan, sekolah, dan apa saja yang mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi kami. Tuhan memberkatinya buat kami pakai menjadi ucapan syukur kepada Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, bersama-Mu kami akan selalu menjalani hari-hari kami penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami dan seluruh keluarga kami, dan bangsa kami, dan gereja-Mu, dan khususnya orang-orang yang selalu datang kepadamu Tuhan dan memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom. Pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia